Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq dari kelas 11 MIA 1. Saya akan membacakan biografi Insinyur Soekarno. Soekarno dilahirkan dari pasangan Raden Soekemi Sosodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama asli Sukoesno dan Sosodiharjo. Namun karena sering sakit, orang tuanya mengganti nama menjadi Soekarno. Ayah dan ibu beliau bertemu di Bali ketika ayahnya menjadi guru di Bali dan ibunya merupakan bangsawan di Bali. Soekarno memiliki saudara kandung perempuan bernama Sukarmini. Pendidikan Soekarno di Mojokerto. Ayahnya memasukkan beliau di sekolah yang dengan tempat ayahnya menjadi guru. Namun, pada tahun 1911 ayahnya memindahkan sekolah ke ELS, European Language School, atau untuk lebih mudah masuk ke HBS, Hungry Burger School di Surabaya. Setelah tamat dan bersekolah di HBS pada tahun 1915, Soekarno kemudian tinggal di rumah Haji Omar Said Cokroaminoto atau Hos, yang merupakan kawan dari ayah Soekarno, yang dikenal sebagai pendiri dari Serikat Islam atau SI. Di rumah Cokroaminoto, Soekarno mulai belajar berpolitik dan juga belajar berpidato, meskipun cenderung ia lakukan sendiri di depan cermin di kamarnya. Di sekolahnya, yaitu Hungry Burger School atau HBS, Soekarno mendapat banyak ilmu pengetahuan. Setelah lulus dari Hungry Burger School atau HBS, pada tahun 1921, Soekarno kemudian pindah ke Bandung dan tinggal di rumah Haji Sanusi dan melanjutkan studinya ke Technische Hogeschool atau THS, jurusan Teknik Sipil, yang sekarang menjadi ITB, yang lulus pada tanggal 25 Mei 1926 dengan gelar insinyur. Perjuangan Insinyur Soekarno. Lulus dari THS, Insinyur Soekarno kemudian mendirikan Biro Insinyur pada tahun 1926 bersama Insinyur Anwari yang mengerjakan desain dan rancangan bangunan. Disinilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI yang berdiri pada 4 Juli 1927. Di sini beliau mengamalkan ajaran mekanisme yang bertujuan agar bangsa Indonesia bisa merdeka dan lepas dari jajahan Belanda. Dari keberaniannya inilah yang membuat Soekarno ditangkap oleh Belanda di Yogyakarta dan memasukkan ke penjara Banceoi di Bandung pada bulan Desember 1929. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin dan di sanalah Soekarno membuat pledoi yang fenomenal, yaitu Indonesia Menggugat. Pada tanggal 31 Desember 1931, Soekarno dibebaskan dan pada tahun 1933 Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap oleh Soekarno pada bulan Agustus 1933 dan mengasingkan ke Flores karena jarak yang jauh membuat Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya. Pada tahun 1938, Soekarno dibuang ke Bengkulu dan disinilah beliau bertemu dengan Muhammad Hatta dan Ibu Fatmawati. Pada tahun 1942, kekuasaan Belanda berakhir setelah Jepang masuk menyerbu Indonesia. Di awal kependudukannya, Jepang tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia hingga pada akhirnya pada tahun 1943 Jepang menyadari pentingnya para tokoh-tokoh ini. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Pada akhirnya, para tokoh pergerakan nasional mulai bekerja sama dengan memerintah penduduk Jepang untuk dapat mencapai kemerdekaan Indonesia. Meskipun ada tokoh yang menganggap Jepang fasis, yang berbahaya dan melakukan gerakan perlawanan seperti Sultan Syahrir dan Jafrifuddin. Pada bulan Agustus 1945,
Insinyur Soekarno diundang oleh Bersekal Terauchi yang merupakan pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara ke Dalat, Vietnam. Di sana Bersekal Terauchi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab Indonesia sendiri. Peristiwa Regas Dengklok. Setelah Soekarno kembali ke Indonesia, terjadilah peristiwa Regas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, yang ketika itu para tokoh pemuda dari PETA menurut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang saat itu Indonesia sedang ada masa vakum dari kekuasaan Jepang yang diakibatkan Jepang setelah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Pada akhirnya, Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya mulai menyiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang BPU PKI dilakukan pembentukan panitia kecil untuk diadakan upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan teks proklamasi dibacakan secara langsung oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dilakukan oleh KNIP. Wafatnya Insinyur Soekarno. Hari Minggu 21 Juni 1970, Presiden Soekarno meninggal dunia di RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto dan Jakarta, Indonesia. Presiden Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso Jakarta dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, berdekatan dengan makam Ibunda Ida Ayu Nyoma. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.